Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian dengan NPM 231506157. Saya dari kelompok 1A. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir pada laporan praktikum yang keempat, yaitu laporan praktikum counter. Yaitu adalah menjelaskan salah satu rangkaian sinkronus, yaitu sinkronus up atau sinkronus down, dan salah satu rangkaian asinkronus, yaitu asinkronus up atau asinkronus down. Ya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari sinkronus up. Yang pertama, ini ada pada layar, bisa dilihat adalah rangkaian sinkronus up. Jadi pada rangkaian sinkronus up itu terdapat 4 JK flip-flop, 2 gerbang AND, lalu 4 logic probe sebagai output, dan 1 logic state yang berfungsi sebagai pengganti clock atau juga bisa sebagai pengganti saklar. Dan pertama-tama di JK flip-flop yang pertama, yaitu JK flip-flop U1A, terdapat VCC atau bisa juga disebut dengan power. VCC sendiri berfungsi untuk memberikan nilai 1-1 kepada JK agar pada awal proses dijalankan JK sudah memiliki nilai 1. Jadi yang pertama, sinkronus. Pada rangkaian sinkronus, clock akan bekerja dengan cara uh, falling edge. Jadi dari 1 ke 0. Jadi output akan keluar ketika clock mengalami falling edge, yaitu perubahan dari 1 ke 0. Bisa kita mulai percobaannya. Dan karena ini sinkronus up, jadi awal mulanya outputnya adalah 0000, yaitu semuanya 0. Kemudian nanti pada akhirnya akan menjadi 111, dia akan up. Yang pertama, kita akan mengaktifkan clock pada pertama kali. Dia tidak akan aktif ketika clocknya bernilai 1 karena ini adalah sinkronus, jadi hanya proses falling edge yang akan mengubah output. Ketika proses falling edge pertama, bisa dilihat key pada JK flip-flop U1A akan bernilai 1 yang kemudian akan mengirimkan input secara paralel ke JK flip-flop U1B dan juga gerbang N U3, dan juga menuju ke output pertama yaitu 1. Dan kibar pada JK flip-flop U1A akan bernilai 0. Lalu pada jika di-trigger lagi clocknya, jika flip-flop U1A yang semulanya adalah 1 dan 0, sekarang key-nya menjadi 0, yang kemudian akan menuju secara paralel ke JK flip-flop U1B dan gerbang NU3, serta mengubah output yang tadinya 1 menjadi 0, dan kibar JK flip-flop U1A yang tadinya 0 menjadi 1 lagi. Sedangkan pada JK flip-flop U1B, ini berubah key-nya menjadi 1, yang kemudian akan menuju ke gerbang NU3 dan juga output kedua, yaitu yang tadi menjadi 0 diubah menjadi 1. Dan kibarnya sendiri menjadi 0. Lalu jika kita trigger lagi clocknya, key pada JK flip-flop U1A akan menjadi 1, yang kemudian akan merubah outputnya kembali menjadi 1 juga. Lalu kibarnya menjadi 0 lagi. Tapi pada JK flip-flop U1B itu mengalami proses no change atau tetap nilainya. Jadi kedua nilai ini akan menghasilkan dua output pertama dan kedua 1. Lalu jika kita trigger lagi, jika flip-flop U1A dan U1B, nilai key-nya akan bernilai 0 kembali.
sehingga output yang tadi sudah 11 berubah jadi 00 lagi dan keyboardnya menjadi 1 lagi. Tetapi pada JK flip-flop U2A, nilai key-nya menjadi 1 yang kemudian akan menuju ke gerbang NU4 dan juga output ketiga yaitu output 1. Tetapi nilai keyboardnya menjadi 0. Lalu jika kita trigger lagi, dia akan mengulang proses yang sama seperti pertama, yaitu dia akan pada JK flip-flop U1A akan kembali nilai 1 pada key-nya dan 0 pada keyboardnya yang kemudian outputnya menjadi 1 di sini. Dan yang JK flip-flop U2A-nya akan menunggu JK flip-flop sebelumnya 1 semua. Jadi dia akan tetap atau no change selama JK sebelumnya belum berubah menjadi 1. Akan diubah lagi, kemudian selanjutnya terus berulang seperti awal yaitu nilainya bergeser dan 0110, lalu kita trigger lagi, bergeser lagi jadi 1110. Nah, ketika semua nilai sudah 111, maka ketika kita trigger lagi, nilai JK akan atau baru bergeser. Nah, JK flip-flop U2A baru bergeser ketika kita trigger lagi, dia baru bergeser ke JK flip-flop U2B. Sehingga nilai key-nya menjadi 1 yang mana merubah outputnya menjadi 1. Sedangkan semua JK flip-flop sebelumnya kembali ke keadaan semula, yaitu key menjadi 0 dan keyboard menjadi 1. Sehingga outputnya menjadi 000 lagi semuanya. Lalu sama, dia sebelumnya akan JK flip-flop sebelumnya akan melakukan proses yang sama seperti awal. Dan JK flip-flopnya terakhir akan menunggu mereka semua menjadi 1. Di 1001, 0101, 1101, 0011, 1011, 0111, dan yang terakhir 1111. Dan ketika sudah semuanya 1, ketika kita trigger lagi, maka keadaan output akan kembali semula ke awal, yaitu dia akan reset kembali ke 0000. Nah, dia akan kembali ke 0000. Dan yang perlu dicatat dalam operasi atau rangkaian sinkronus up ini, gerbang N ini sangat berfungsi atau sangat berpengaruh terhadap jalannya rangkaian karena gerbang N ini berfungsi sebagai menstabilisasi hasil output yang dikeluarkan. Jika kita tidak memakai gerbang N, outputnya tidak akan stabil karena gerbang N ini dia sebagai penstabilisasi. Kita coba menghilangkan gerbang N, hasilnya tidak akan stabil. Kita coba pertama. Nah, seharusnya dia adalah 10111, tapi ketika kita tidak memakai gerbang N, dia akan terus dia akan langsung masuk ke JK flip-flop yang ketiga dan keempat, sehingga outputnya tidak stabil yaitu 1011. Sekian penjelasan sinkronus counter up, kemudian kita lanjut ke asinkronus. Dan ini adalah rangkaian yang kedua yaitu asinkronus counter. Pada asinkronus, saya memilih asinkronus counter down. Pada rangkaian ini terdapat 4 JK flip-flop dan 4 logic prop sebagai output dan juga 1 logic state sebagai saklar atau juga sebagai clock. Bedanya pada asinkronus, rangkaiannya adalah serial. Berbeda dengan sinkronus yang rangkaiannya dari clock ke JK flip-flopnya adalah paralel. Lalu yang berbeda dari asinkronus adalah dia akan bekerja atau outputnya akan berganti ketika clocknya mengalami rising edge, yaitu perubahan dari nilai 0 ke 1 yang berbeda dari sinkronus yang mana adalah falling edge dari 1 ke 0. Dan juga karena ini adalah counter down, jadi nilai awalnya adalah 1111 yang akhirnya akan berubah menjadi 0000, dia akan down. Jadi kita akan mencoba men-trigger pertama kali. Ketika di-trigger pertama kali, dia akan masuk ke JK flip-flop 1A yang mana akan merubah nilai
Ki menjadi 1 dan nilai Ki bar menjadi 0 yang akan masuk ke jika flip flop U1B dan juga masuk ke outputan pertama. Nah, di sini bedanya output itu dipengaruhi oleh Ki bar, berbeda dengan sinkronus yang sebelumnya dipengaruhi oleh nilai Ki. Lalu kita trigger lagi, prosesnya masih sama seperti sinkronus counter up, yaitu kita trigger dia akan bergeser jadi 1 dan 0 Ki barnya dan akan menuju ke output kedua dan ke JK flip flop selanjutnya, sementara yang sebelumnya kembali ke awal, ke nilai awal. Dan dia akan menunggu sebelumnya ke nilai 0 juga. Sama seperti sinkronus counter tadi. Selanjutnya juga kita trigger lagi, dia pindah ke JK flip flop selanjutnya dan sebelumnya kembali ke nilai awal. Dan yang di sini akan no change sampai yang nilai awal. Semuanya bernilai 0 juga. Nah, ketika sudah bernilai 0 juga, dia baru bergeser lagi ke JK flip flop selanjutnya. Ketika dari JK flip flop terakhir, dia juga akan menunggu jika flip flop selanjutnya semuanya bernilai 0 juga. Prosesnya sama seperti awal, hanya berulang. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai akhir, yaitu karena counter down, jadi ini nilai akhirnya dari 0,0000. Ketika kita trigger lagi, dia akan kembali mereset juga seperti awal. Itu awalnya adalah 1111. Nah, yang perlu kita ketahui pada asinkronus counter down ini, maaf, counter down ini pada setiap flip flopnya itu diberikan power. Jadi berbeda dengan rangkaian yang awal hanya pada jika flip flop yang pertama. Ya, sekian dari saya penjelasan mengenai sinkronus counter up dan asinkronus counter down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.